Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menerangkan tentang pengolahan sampah mandiri. Karena sampah saat ini sudah menjadi perhatian utama pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan program Citarum Harumnya, kemudian juga sudah menjadi program utama dari kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hingga hadir gerakan nasional pilah sampah dari rumah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ada Dadang Darsono, beralamat di Kampung Citukung, RT 2 RW 1, Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Nomor HP dan WA saya 083 816 516 777. Saya akan bahas dari awal mengenai dalil landasan hukum secara agama Islam. Kebetulan saya beragama Islam dan menemukan beberapa dalil yang berhubungan dengan kebersihan atau kesehatan yang berhubungan dengan budaya hidup bersih. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, tidak susah saya bacakan, tapi saya artikan. Tafsirnya saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu adalah dalil tentang ketaatan kita untuk menjalankan program-program pemerintahan sesuai dengan landasan hukum agama. Dan tentu saja untuk menjaga kebersihan itu adalah program pemerintah yang sangat sesuai dengan syariat yang didalil atau dihukumkan oleh agama Islam. Kemudian juga saya temukan dalil ayat 191 dari Quran Surat Al-Imran tentang penciptaan, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Yang saya garis bawahi adalah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia." Artinya, semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada yang sia-sia, termasuk sampah. Itu barang bekas, tapi itu tidak sia-sia, tidak menjadi mubazir ketika dikelola dengan baik. Semua sampah itu bisa dikembalikan ke asalnya, bisa didaur ulang, bisa dihancurkan, atau bisa dijadikan produk lain yang lebih berguna. Kemudian juga dari Al-Hajj ayat 73 ini berbicara tentang lalat. Saya bacakan artinya. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun.
walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Jadi yang saya garis bawahi dari ayat ini adalah tentang lalatnya. Lalat itu ketika merampas sesuatu, kita tidak bisa merebutnya kembali. Nah, lalat ini ada dua jenis lalat yang saya garis bawahi, yaitu lalat yang merugikan kesehatan dan lalat yang berpotensi ekonomi, yaitu lalat BSF atau Black Soldier Fly yang menghasilkan maggot. Ini bisa dijadikan alat atau mesin untuk menghasilkan sampah-sampah dapur, sampah organik, dan menghasilkan produk maggot yang sangat berguna bagi suplai makanan ternak, untuk memenuhi protein ternak atau pupuk tanaman. Kemudian juga saya temukan dari surat Al-Hujurat ayat 26 tentang nyamuk. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Tentang nyamuk, saya garis bawahi ini tentang nyamuk. Nyamuk itu diciptakan Allah kayaknya tidak berguna gitu, hanya menjadi sumber penyakit bagi manusia. Padahal dari semua yang diciptakan itu ada kegunaan, ada tujuan Allah untuk menciptakan ciptaannya menjalankan tugas sebagai apa di dunia, termasuk nyamuk dan lalat tadi. Jadi bagi orang yang beriman tidak akan sanksi atau tidak akan menjadi tidak percaya gitu, menjadi tersesat dengan adanya perumpamaan-perumpamaan yang diciptakan Allah sebagai petunjuk, dan karena tidak ada disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Itu adalah landasan dalil secara syariat Islam yang saya kutip langsung, walaupun saya mohon maaf karena keterbatasan. Semua dalil itu hanya Allah yang mengetahui. Saya hanya mengambil atau menyalinnya sebagai landasan untuk pengelolaan, menjaga kebersihan atau pengelolaan sampah secara mandiri yang akan saya terangkan. Kemudian saya menemukan dalil atau landasan hukum. Saya kutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 tentang pengelolaan sampah UPS yang ada di pasal 4 dan pasal 12. Kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis. Pengelolaan sampah ini paling sedikit sama jenis sampah. Itu landasan hukum. Kemudian Peraturan Menteri ada Nomor 3
garis miring PRT garis miring M tahun 2013, kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012. Kemudian ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010. Kemudian ada Peraturan Gubernur tentang kebijakan dan strategi daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga tahun 2018-2020. Ada juga Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Bupati nomor 226 tahun 2020. Itu adalah landasan hukum yang saya kutip untuk menjadi legal standing dari yang akan saya paparkan. Saya terangkan kemudian pedoman pengelolaan sampah berbasis desa. Desember 2018 sudah dimulai. Gerakan Pilah Sampah dari Rumah itu dilahirkan 15 September 2019. Kemudian surat edaran Menteri LHK itu sudah terbit 15 Oktober 2019. Kemudian surat edaran nomor 658.1 garis miring 3419 garis miring BKPSDM pengelolaan sampah mandiri berprinsip 3R melalui bank sampah. Latar belakang, saya beberapa kali menemukan lokasi-lokasi seperti ini. Sampah-sampah berserakan di pinggir jalan, samping hutan, kemudian di pinggir sungai besar, kemudian juga di pematang-pematang sawah, di selokan-selokan sawah. Ini bisa saya tunjukkan lokasinya secara. Kemudian dari foto ini menggambarkan bahwa ternyata kita itu masih menganggap remeh terhadap sampah, karena ini semua adalah sampah-sampah yang sengaja dibuang. Bukan karena kita lupa membuang, ini saja dibuang. Ini sampah yang dibungkus kemudian dilempar. Latar belakang juga sering terjadi kasus DBD. DBD itu bisa mengakibatkan kita ketika terjangkit malaria, kita bisa mengakibatkan penyakit yang parah, bahkan bisa berujung kematian. Beberapa kasus terjadi, ini sering terjadi bahkan ketika di musim penghujan, awal-awal musim penghujan, karena jentik nyamuk di sana mulai banyak. Ini DBD ini latar belakangnya kan karena dari nyamuk itu mereka berkembang biak karena banyak atau lingkungan kita kotor, banyak sampah gitu. Nah, ini yang menjadi latar belakang dari hal-hal yang perlu saya paparkan. Kemudian upaya solusinya apa? Secara konvensional pemerintah sudah malah ada kementerian yang mengurusi langsung duta persampahan, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan. Nah, upaya-upaya yang sudah dilaksanakan itu ya secara konvensional, ya paling pemupulan. Jadi sampah-sampah dipupul, dikumpulkan dan dipindahkan ke satu tempat, ke TPA. Dari rumah tangga ke TPS, kemudian dari TPS ke TPA, hingga menimbulkan sampah-sampah yang menggunung seperti ini, sampah-sampah menggunung. Nah, ini udah menjadi upaya atau solusi untuk pengelolaan sampah, tapi ini tidak menjadi final, tidak terselesaikan dengan solusi, dengan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga bagaimana upaya lain yang harus dilakukan untuk pengelolaan sampah mandiri ini. Yang inovatif, pemerintah kemudian mencanangkan
pilah sampah dari rumah. Apa fungsi pilah sampah dari rumah itu sebenarnya? Ketika sampah-sampah sudah terpilah, sampah organik, kemudian sampah anorganik, yang kemudian lagi ada sampah B3 yang ditempatkan secara khusus, yang harus dimusnahkan, pengelolaan menjadi gampang. Dari 100% sampah, itu cuman 15% yang tidak bisa didaur ulang. 85%-nya bisa didaur ulang. Jadi ketika dari 1 ton itu yang cuman 120 kilo lah yang tidak bisa didaur ulang, lainnya bisa didaur ulang. Yang tidak bisa didaur ulang itu yang jadi masalah, karena menjadi lingkungan yang becek, kemudian lingkungan yang kotor, penuh polusi. Karena ketika kalau dipilah, barang-barang yang dimusnahkan ini kering sebenarnya, jadi nggak menimbulkan polusi kalau dikumpulkan. Nah, ketika sudah terpilah, kita bisa mendaur ulang barang-barang yang bisa dijadikan kerajinan, dari cangkang-cangkang atau bungkus bekas kemasan kopi, kemudian kemasan sabun, deterjen, itu semua bisa dijadikan kerajinan tangan. Kemudian juga pupuk sampah dapurnya bisa dikomposkan, itu menjadi pupuk organik. Nah, ini bisa selesai dari rumah seperti pupuk organik, itu bisa dijadikan kompos langsung dari rumah. Jadi untuk kebutuhan pupuk pemasan, pupuk tanaman, pot, tanaman pekarangan, itu bisa mengambil dari kompos hasil dari composting sampah dapur, tidak perlu membeli malah. Jadi seharusnya bisa berputar di dalam rumah sendiri. Nah, ini upaya yang inovatif. Jika ini bisa dilaksanakan, sampah akan selesai di lingkungan itu sendiri. Tidak perlu di KTPS-kan, tidak perlu di KTPA-kan. Jadi tidak akan membuat gunungan sampah di TPA yang ini kapasitasnya sudah over. Nah, pupuk-pupuk organik dari hasil sampah itu udah jelas bisa mempersubur tanaman. Kemudian dari sampah-sampah organik juga bisa menjadi fermentasi untuk makanan ternak. Dari sampah organik juga bisa menghasilkan maggot, larva atau telur-telur dari BASF, yang ini bisa menjadi makanan ternak juga. Ini sampah dapur organik itu bisa selesai di sini, tidak perlu membusuk, tidak termanfaatkan dan dibuang ke TPS. Di sana membuat becek, membuat polusi, membuat penyakit. Nah, larangan tetap ada. Larangan-larangan membuang sampah sembarangan itu bukan hanya yang harus diperhatikan itu yang organik, yang anorganiknya, tapi juga ada bahan-bahan yang berbahaya, beracun, seperti botol-botol bekas pestisida, kemudian lampu neon. Nah, itu sangat dilarang dibuang sembarangan, karena dikubur sembarangan pun itu bisa meracuni tanah. Dibakar sembarangan juga bisa meracuni udara, menjadi polusi. Nah, ini tetap harus dikoleksi, dikumpulkan hingga bisa dikelola. Jadi ini yang semestinya ini yang harus
dikumpulkan di TPS itu bahan-bahan yang berbahaya terhadap lingkungan. Jika racun-racun ini dibuang sembarangan, nanti diserap oleh air, diserap oleh udara, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Nah, kalau sampah-sampah yang SOD, kemudian yang bisa didaur ulang, sebenarnya itu tidak mesti dibuang, itu bisa dimanfaatkan dari rumah sendiri. Bekas kopi dikumpulkan, bungkus deterjen dikumpulkan, nanti bisa dijadikan kerajinan tangan, bikin tikar, bikin tas. Nah, kemudian yang sampah yang SOD yang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman pekarangan rumah gitu. Nah, ini bisa selesai di rumah sebenarnya. Yang dikumpulkan itu, dikelola itu yang ini. Tujuannya seperti itu dari paparan yang saya sampaikan. Nah, untuk melaksanakan program ini tentu saja kita membutuhkan sarana prasarana, karena tidak bisa kita melakukan suatu kegiatan tanpa peralatan yang mendukung. Tanpa peralatan ini saya kira pengelolaan sampah akan terhambat, tidak sejalan dengan volume sampah yang dihasilkan. Ketika volume sampah dari masyarakat banyak, otomatis kita harus bekerja lebih cepat. Nah, ketika kita bekerja dituntut lebih cepat, berarti kita juga dituntut untuk mempunyai sarana prasarana pendukung untuk mengimbangi produksi sampah yang dihasilkan oleh lingkungan. Nah, ini sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah mandiri, seperti mesin pencacah organik, plastik, kemudian mesin pres, kemudian pelumas, kemudian mesin pengembakar, penghancur yang tanpa asap, kemudian komposter, dan bangunan atau tempat pengolahan sampahnya. Di samping itu juga tentu saja ada operasional yang dibutuhkan, seperti tenaga kerja dan transportasi. Berikut upah dan BBM. Ini adalah sarana prasarana dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah mandiri. Kalau skala kecil, tentu saja ini juga kami menyarankan tidak langsung membeli peralatan yang besar, karena mesin-mesin pencacah ada yang mini, ada ukuran kecil, mesin pencacah plastik juga ada yang ukuran kecil. Ya, kalau ukuran untuk pengelolaan sampah di desa sih kayaknya sudah cukup memadai. Kalau untuk pengolahan sampah yang desa yang mempunyai pasar, berwarga penduduknya padat, mungkin mesin-mesin ini kapasitasnya harus diperlukan. Hasilnya mungkin akan seperti ini. Ketika lingkungan kita bersih, udara kita sehat, tanah kita subur, mungkin lingkungan yang asli akan tercipta. Ketika tidak ada polusi, kita akan hidup sehat. Di akhir pemaparan saya suguhkan dalil penutup bahwa ada peribahasa dari kehilangan kita bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu adalah yang harus kita sadari, bahwa ya memang kebersihan adalah sebagian dari iman, karena kebersihan itu bisa menjadikan kita sehat. Kalau kita sehat, beribadah juga kita akan nyaman, tenang, dan tidak akan menimbulkan banyak pengeluaran untuk berobat, untuk melakukan terapi. Kalau kita sakit karena budaya hidup kita kotor, maka bagaimana kita bisa ibadah dengan baik? Bahkan jika seluruh hidup kita dihabiskan untuk berobat, kita tidak akan kaya.
sudah miskin, penyakitan, sedangkan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Kemudian juga saya menemukan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi. Rasulullah pernah bersabda, hindarilah kutukan-kutukan orang. Para sahabat bertanya, siapakah yang dikutuk orang banyak ya Rasul? Jawab Rasulullah, yang dikutuk orang banyak ialah orang yang membuang kotoran di jalan, atau di tempat bernaung, atau di saluran air. Nah, dari hadis riwayat ini, Rasulullah ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita dikutuk oleh orang lain, bahkan mungkin dikutuk oleh Tuhan sendiri jika kita membuang kotoran di jalan, di tempat bernaung, atau di saluran air. Intinya kita membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, itu akan dikutuk oleh banyak orang dan dibenci banyak orang. Dan itu tidak sangat dibenci atau udah dianjurkan untuk dihindari. Berarti Rasulullah sendiri tidak senang terhadap orang-orang seperti itu dan menyarankan jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan menimbulkan kutukan-kutukan orang. Begitu paparan saya tentang pengelolaan sampah mandiri. Terima kasih atas waktu untuk memperhatikannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kehidupan kita di desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.